mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Ya masalahnya ya diminta sama ABRI tanahnya. Melakukan penyalahgunaan akun BPN RI. Kami selalu diintimidasi, diteror, bahkan diancam dengan PT BDU. Pejabat BPN itu telah diberhentikan karena dia dianggap membantu. Pertanyaan kami sebagai warga Transmorsi, kepada siapa mengadu? Di balik gemerlap slogan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang menggema sebagai jawaban atas sengkarut kepemilikan tanah dan sengketa lahan di Indonesia, terselip kenyataan pahit yang jauh dari harapan. Program yang dirancang untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas tanah ini, ironisnya seringkali justru memperburuk keadaan. Bayangkan sebuah desa yang damai, aman, dan tentram kini bergelut dengan ketidakpastian dan ketakutan. Transparansi yang kabur dan sosialisasi yang minim membuat warga tersesat dalam labirin prosedur yang rumit dan persyaratan yang tak jelas. Sosialisasi yang setengah hati membuka celah bagi praktik kecurangan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tak bertanggung jawab. Mereka seperti bayangan kelam bersembunyi di balik tirai kekaburan, memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi dan kelompok. Mafia tanah, sebuah jaringan gelap yang tumbuh subur di tanah yang seharusnya merdeka. Data dari Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa dari 2018 hingga 2022 terdapat 305 kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah dengan 145 kasus yang sudah berstatus P21. Pada tahun 2023, Kementerian ATR BPN mengklaim telah mengungkap 86 target operasi kasus mafia tanah dengan 159 tersangka, mencegah kerugian negara sebesar 13,2 triliun. Namun angka-angka ini hanya seperti puncak gunung es yang menutupi masalah besar di bawahnya. Walaupun PTSL digadang-gadang sebagai program gratis, realitas di lapangan berbicara lain. Laporan tentang pungutan liar atau biaya tambahan yang diminta oleh petugas semakin banyak terdengar, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Dari Sidoarjo hingga Pontianak, praktik kecurangan ini bagai penyakit yang menyebar cepat, merugikan masyarakat terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Ironisnya mereka yang seharusnya menjadi prioritas utama program ini. Proses verifikasi data tanah yang lambat menjadi luka lain yang sulit sembuh. Minimnya jumlah petugas kompeten dan terbatasnya sumber daya membuat masyarakat harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan sertifikat tanah mereka. Ketidakpastian ini menghambat pengembangan lahan dan investasi yang seharusnya dapat meningkatkan perekonomian lokal. Mafia tanah dengan licik memanfaatkan celah ini untuk mengklaim tanah yang bukan milik mereka, menambah derita masyarakat. Konflik semakin memanas ketika sertifikat tanah yang dikeluarkan justru memicu sengketa baru akibat tumpang tindih klaim kepemilikan. Mafia tanah sebagai bayang-bayang gelap terus bermain di balik layar, menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sertifikat secara tidak sah. Pada tahun 2023, kasus mafia tanah terus merangkak naik dengan jumlah laporan yang mencapai ribuan dan nilai kerugian yang mencengangkan, mencapai triliunan rupiah. Modus operandi mereka semakin canggih, mulai dari pemalsuan dokumen hingga intimidasi terhadap pemilik lahan sah. Di tengah kegagalan pelaksanaan PTSL, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY justru mengajukan penambahan dana sebesar 675 miliar rupiah. 350 miliar rupiah diantaranya akan dialokasikan untuk program PTSL, 100,4 miliar rupiah untuk RDTR, dan 225,46 miliar untuk penyiapan 104 kabupaten atau kota lengkap serta transformasi digital. Permohonan ini terasa tidak tepat mengingat banyaknya masalah yang belum terselesaikan dalam pelaksanaan PTSL saat ini. Akhirnya, meskipun program PTSL memiliki tujuan mulia, pelaksanaan yang penuh masalah justru menambah beban masyarakat. Pertanyaan yang menggantung di udara adalah apakah pemerintah benar-benar siap untuk menghadapi dan memberantas mafia tanah yang telah mengakar, atau akankah program PTSL terus menjadi panggung bagi mereka yang mencari keuntungan dari kekacauan ini?